warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara live kami Gasi RCI Indonesia Film Your Archery Needs. Baik, perkenalkan nama saya Eko Teguh Prasetyo dari Gasi RCI yang akan memandu jalannya acara live pada sore hari ini. Dan kali ini kami sudah kedatangan atau menghadirkan dua birdwatchers yang akan berbagi pengalaman memanahnya dengan kita semua dan para Gazi Mates di rumah masing-masing. Baik, dengan hadirnya kedua jagoan ini, pada sore hari ini kita akan membahas tentang perjalanan atau awal mula di dunia perpanahan. Baik, sebelum kita memulai, mungkin kita bisa memperkenalkan diri dulu, Pak. Perkenalan. Monggo Pak Tio dan Pak Rio. Pak Rio. Ya, selamat sore. Saya dengan nama lengkapnya Satyo Tomo, nama kerennya Tio Raditya. Maksudnya di event panggung. Saya klub dari Bapak Moncer. Saya mulai main berbo itu tahun 2018. Jadi udah gitu aja. Udah lagi. Ayo. Ya. Perkenalkan, saya Rio. Kalau klub pindah-pindah. Numpang-numpang. Nomaden. Sampai saat ini main divisi berbo. Oke. Baik, sudah dua jagoan kita yang hadir di sore hari ini sudah melakukan perkenalan diri masing-masing, dan saat ini akan kita mulai, yaitu bagaimana awal mula memanah dan kenal panahan. Monggo. Sebenarnya kalau mengenal panahan itu kan mulai tahun 2016. Waktu itu nganter anak saya latihan, jadi saya sebagai orang tua nungguin lihat, oh ternyata panah seperti ini, busurnya seperti itu. Kalau mulai serius belajar memanah waktu itu tahun 2018-an, 2017 akhir lah. Monggo Pak Tio, awal mula kena panahan, kena virus panahan. Kalau saya sama nih dengan Pak Tio, awal mulanya karena mengikut sertakan anak untuk belajar panahan. Jadi dulu tempat saya itu nggak terlalu banyak sih klub-klubnya, ada beberapa klub yang aktif. Terus saya cari info, akhirnya dapat satu klub yang nggak begitu jauh dari rumah. Saya dapat nomor kontak coachnya, terus saya hubungi, oke, bisa ikut gabung gitu. Terus di hari pertama datang itu saya pun ikut juga ya. Ikut daftar juga ya, di situ di klub itu. Jadi di hari pertama itu anak sama saya langsung ikut daftar. Pertemuan pertama, kedua, ketiga, cuman nggak langsung ini, maksudnya nggak lama juga sih saya di klub itu. Akhirnya timbul ininya ego. Oh ternyata panahan nggak serumit yang dikira itu. Udah tak beli alat, latihan di rumah gitu. Nah itu awalnya ngantar anak, akhirnya kena virus. Jadi awalnya sama ya, mengantar anak, akhirnya keracunan virus panahan. Bagus. Nah terus apa saja pertimbangan untuk memilih busur pertama gitu? Ya kalau saya memilih busur itu kan konsultasi dengan coachnya. Jadi coach anak saya itu busur yang pas dengan saya itu, karena saya pemula ya. Pemula itu apa gitu. Kebetulan diarahkan ke wooden. Karena wooden itu kalau untuk latihan itu sangat nyaman ya. Waktu itu saya belum mengenal apa yang namanya ILF itu seperti apa, itu belum. Jadi diarahkan ke wooden, kebetulan dengan RPS yang rendah, jadi bisa latihan dengan nyaman gitu. Itu yang pertimbangan saya. Dan kebetulan coachnya juga memberi maksudnya rekomendasi alat ya. Halo untuk Pak Rio. Kalau saya
Jadi nggak salah beli. Pertimbangan pertama pemilihan alat. Pemilihan alat. Pertimbangan pertamanya sok-sokan. Ya. Jadi saya dulu ikut di kelas klub itu. Kalau nggak salah cuma 3 kali atau 4 kali pertemuan gitu. Saya di situ. Terus saya nganggap, panahan gampang gitu. Gampang, tapi saya belum tahu ya ini apa standar bu apa berbo, tapi yang pasti dulu busur yang saya lihat di klub itu wooden polosan biasa, nggak pakai say, nggak pakai stabilizer gitu. Terus dalam pikiran saya di rumah, ini kalau cuman latihan jab-jab gitu kayaknya bisa juga di rumah gitu. Terus saya beli busur untuk anak, busur fiber gitu Pak, busur fiber yang ukuran untuk anak SD kelas 1, kelas 2 SD. Terus saya beli juga busur kartel, busur kayu kartel. Cuman LBS-nya waktu itu saya beli 26 LBS kalau nggak salah. Nah, jadi awalnya di klub itu saya dikasih yang 16 LBS. 16 LBS. Terus saya mikir beli yang 16 apa yang berapa gitu. Cuman 16 LBS ringan gitu. Iya. Ringan banget sombong. Ringan, kan nggak tahu. Pas lomba kita harus narik berapa kali kan nggak tahu. Iya, betul. 16 LBS ringan, udahlah beli yang 26 apa 28 gitu. Yang 26 apa 28 LBS. Terus sekalian saya beli bantalan lengkap, beli aero, beli bantalan. Yang jelas di rumah tinggal pakai. Pas nyampe rumah saya rakit, mungkin karena kita baru dapat busur ya. Busur baru kan semangatnya masih ini. Jadi ada euforianya. Jadi pas narik 26 LBS, wah ringan kok, aman kok. Tapi baru berapa ya? 20 euro kayaknya Pak. Kok pegal gitu. Ya, kok sakit gitu. Udahlah mungkin karena masih baru. Dah, tak taruh. Jadi itu awal beli itu memang karena malas nanya. Saya beli sendiri aja. Yang jelas waktu itu saya beli kartel Edge yang warna hitam Pak. Yang kayunya hitam kan lebih keren. Yang pokoknya sesuai kantong, terus warnanya beda dengan yang lain kan, rata-rata yang orange, yang warna kayu natural itu. Udah tak beli. Itu sih awalnya. Awalnya coba-coba. Ya. Kok enak. Tambah enak. Baik Pak, langsung lanjut kembali untuk pertanyaan untuk sesinya, yaitu kendala memanah itu apa? Kalau saya dulu termasuk banyak kendala ya. Termasuk banyak dapat kendala. Bahkan sampai sekarang dia masih banyak kendala ya. Iya. Karena awalnya saya memang karena ego kali ya. Ego tadi ngerasa main panahan itu nggak serumit yang kita bayangkan. Kendala pertama saya dari pemilihan alat itu tadi. Jadi alat yang saya beli itu memang nggak cocok untuk pemula itu. Spek yang saya beli. Bahkan sampai ke aero-aeronya pun kemarin salah beli itu. Iya. Sampai ke aero-aeronya salah beli. Saya beli ini loh Pak. Beli Aero Musen yang 8 mili itu loh. Aero Musen itu kan aero indoor. Nah, dan speknya 350 gitu. Gitu. Jadi kendala-kendala awal itu ya di ini tadi sih, kesalahan kita memilih alat. Terus kita mungkin karena kurang bertanya gitu, entah ke apa, bukan ini ya, apa ke klub apa ke kawan-kawan yang sudah duluan memanah gitu. Paling itu sih yang kendala-kendala awalnya, karena kurangnya cari informasi, kurang riset. Kalau Pak Tio? Kalau yang mungkin hampir sama ya kayak Pak Rio itu ya, kendala itu. Kemudian yang penting itu kalau sudah mendapatkan busur yang pas itu teknik. Kadang kan kita sekali mana dapat kuning udah puas, itu wajar itu. Saya juga dulu gitu, nembak pertama kuning, bangganya minta ampun.
Dan setelah diulang nggak ada yang bunyi. Itu. Jadi memang harga ini ego. Kemudian teknik juga itu kadang di sini kejepret biru-biru sampai sekarang pun kadang masih kejepret kalau salah posisi. Saya juga pernah Pak. Nah itu ya. Jadi memang benar itu alat itu paling penting gitu. Jadi sebelum memilih alat mending konsultasi yang lebih paham. Jangan asal beli, jangan misalkan ya pemula langsung ambil Jilo atau ILF lah, bisa nggak manumernya. ILF yang keren itu, yang penting keren lah itu. Jangan dulu lah. Mending awal-awal wooden itu udah bagus, itu sudah mahir, baru meningkat. Itu lebih baik seperti itu. Nah, kemudian tadi sudah pengalaman awal mula ya Pak di dunia perpanahan. Nah, alasan kenapa memilih divisi Berbo? Alasan yang pertama, mungkin divisi Berbo itu dimainkan oleh orang-orang yang sudah berusia. Waktu itu saya 40 tahun, waktu 40 sekian lah, 45 ke atas. Dan sekarang kalau saya main recurve, mungkin memang bisa, tapi kan untuk prestasi sudah nggak bisa. Standar bull recurve. Nah kalau Berbo waktu itu kan memang waktu itu belum disahkan ya. Tapi kita senang-senang aja, happy-happy. Kita penghobi ya. Kalau di klub kami itu penghobi. Jadi kita beli Berbo, kita latihan Berbo, kumpul-kumpul. Nah itu enaknya di selama yang saya tahu di divisi Berbo itu guyup ya. Komunitasnya itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang menilai wah panahan itu mahal. Sebenarnya enggak juga sih. Kalau dibandingkan Berbo dengan yang lain ya, Berbo itu termasuk murah lah. Perlengkapan low budget. Tapi dengan catatan dengan merek yang sama. Ya. Nah, terus apa lagi ya? Kalau masalah teknik kalau saya pribadi lebih enak Berbo. Misalnya saya senang Berbo sih. Mungkin dari Vario beda lagi. Kalau saya dulu pemilihan divisi itu awalnya nggak tahu ada Berbo, ada standar gitu, ada recurve, ada kompon gitu. Oh iya, ada lagi nih, maaf. Waktu saya nyoba busur pertama kali saya nembak sama coachnya itu ya, Pak Tio itu pantasnya di Berbo. Berbo itu apa? Itu benar, Berbo itu apa coach? Pokoknya Berbo itu nggak ada apa-apanya gitu. Punya cuma pemberat aja waktu itu. Oh gitu. Jadi mungkin sama kayak Pak Tio, Berbo itu apa sih? Ternyata setelah dikasih tahu sama coach yang sudah pengalaman, oh ternyata gitu. Kalau saya gitu Pak, nggak tahu dulu. Ada yang namanya Berbo, ada yang namanya recurve, kompon itu emang nggak tahu itu. Karena saya pun yang ikut di klub itu dulu cuma 3 kali atau 4 kali pertemuan, ya namanya kita baru kan lebih ke pengenalan fisik alat aja gitu. Yeah. Jadi waktu itu belum ada dikenal nih divisinya ini gitu. Jadi nggak ada. Terus berjalannya waktu saya latihan sendiri di rumah itu ketemulah beberapa kawan-kawan. Nggak jauh juga dari rumah ya, mungkin sekitar 1 kilo atau 2 kiloan gitu. Ada satu lapangan itu yang sering sore-sore ada yang mana gitu. Nah, akhirnya saya datang ke situ, ngobrol-ngobrol, kenalan, ngobrol. Di situ orang itu nanya, Mas main panahan juga ya gitu. Oh iya Mas, gitu. Main apa? Main Berbo. Berbo ini apa gitu kan. Jadi saya bilang enggak, saya pokoknya mana aja gitu. Nah, jadi di situ dikenalkan sama beberapa kawan-kawan di situ yang saya kenal. Katanya kalau yang Mas bawa busur ini orang-orang untuk main Berbo gitu. Karena busurnya polosan.
nggak ada tambahan kayak aksesoris side-nya, stabilizer gitu. Gitu. Jadi di situ saya awal taunya ada divisi Berbu. Ya berjalannya waktu setelah tahu beberapa divisi itu ya kayaknya kenapa lebih ini ya di Berbu, karena Berbu itu ternyata ini lebih lebih kompleks ininya untuk teknik yang digunakan di situ. Terus lebih banyak varian teknik yang bisa diaplikasikan di situ, mulai dari bentuk anchornya, ada yang hookingnya, ada yang ada yang main string walking, string walking, fast walking. Jadi banyak hal yang bisa dieksplor di Berbu itu. Ya mungkin itu aja sih yang bikin ketertarikan itu. Pertama karena alatnya juga tergolong murah ya. Murahnya itu ketika kita awal main panahan terus kita ingin main Berbu, ya dibanding divisi lain lebih murah. Karena kita cuma butuh busur kayu tok gitu. Iya. Nah, kita malah nggak butuh plunger ya Pak ya. Kalau untuk baru-baru itu kita nggak butuh plunger, terus aerores cukup yang aerores plastik yang bawaan pas kita beli itu udah cukup. Itu sih. Baik, terus kemudian apa saja yang perlu disiapkan saat memulai memanah khususnya untuk Berbu? Alat-alatnya ya. Persiapan ya. Persiapan di awal masuk di Berbu. Ya persiapan awal ya pasti alatnya, ya kan. Kita butuh alat. Kita terus ini dulu untuk seorang pemula atau kita baru-baru mulai main panahan, apalagi di divisi Berbu, itu kita nggak butuh dulu alat-alat yang wah yang gimana gitu. Kita cukup butuh busur kayu 1, Aero sesuai LBS, sesuai dengan kebutuhan LBS-nya, sesuai dengan rolling kita. Perlengkapan lain mungkin ini apa? Amguard, terus finger sling, finger tape, terus ya ini quiver, tempat tas aero. Paling itu sih simple kalau untuk awal yang dibutuhkan untuk Berbu itu. Kalau dari Pak Tio? Ya hampir sama sih, ya. Itu yang terutama untuk pemula itu harus paham safety ya. Yang penting safety. Jadi meskipun kita sudah lengkap ya, punya peralatan lengkap, terus dia asal nembak itu kanan kiri masih ada orang, itu tetap membahayakan. Jadi safety paling penting. Ini untuk pemula nih, ketika kan sudah tadi busurnya sudah disiapkan dan lain-lain. Untuk tekniknya, terus mungkin untuk LBS-nya bagi pemula itu kira-kira berapa untuk memulai Berbu? Pemula, ya kalau dewasa ya, mungkin untuk anak-anak juga. Kalau dewasa mungkin umur 18 sampai 20 ukuran SMA lah ya. Umur SMA sampai dewasa itu kalau memang awal itu 16 LBS sudah. Itu udah cukup. Jadi di tempat kami itu ada yang putri ya. Jadi dia masih kuliah. Dia pakai 18 LBS. Karena ya punyanya itu. Kita pinjam 18 LBS. Terus untuk yang putra pun hampir sama 18. Jadi memang pakai 18 enak, dia tekniknya bagus, dia maksa ingin naik. Kita melarangnya ya. Karena apa? Karena waktu dia mungkin rambahan pertama dia bagus, rambahan kedua bagus, rambahan ketiga, 4, nah mungkin karena ada lelahnya ya. Nah itu kalau kita di turnamen itu kan satu sesi 6 rambahannya, dan kalau bisa nggak boleh lelah itu, harus konsisten gitu. Nah, kita cari yang konsisten dulu. Jadi kita nggak bisa memberikan langsung 24 atau 26 gitu. Kita nggak harus dari awal ya. Meskipun anak-anak seperti ada yang di tempat saya itu
kelas 2 SD ya. Dia pakai 12 lbs itu. 12 lbs. Iya. Yang penting tekniknya bener dulu. Masalah kuning itu urusan belakang. Nanti kalau udah teknik benar, baru nanti kan kita arahkan. Nah, terus untuk ini sudah siap upgrade LBS, itu kira-kira apa penandanya Pak? Indikator untuk sudah siap naik LBS itu? Kalau indikatornya kita mesti kita kasih seperti ujian gitu. Ujian. Misalkan dia biasa 10 meter dulu atau 5 meter lah. Aku 5 meter dalam satu sesi itu skornya berapa? Kita bikin target skor ya 150 lah, nggak usah tinggi-tinggi. Dia bisa enggak? Nanti jarak 10 meter bisa enggak? Nah, pelan-pelan kita naikkan misalkan dari 12 ke 14 atau 16 gitu. Kita coba dulu. Kalau dia memang agak getar ya kita minta dia latihan fisik. Oh gitu. Latihan fisik yang untuk anak-anak ya mungkin yang ringan tapi bisa memperkuat terutama kan tangan kiri. Betul. Begitu juga yang dewasa ya, yang dewasa seperti yang putri maupun yang putra hampir sama itu. Jadi dari 18 sampai 20 nggak masalah, yang penting skor itu tercapai sama tangan. Nah itu artinya ini Pak ya, ketika dia sudah bisa mencapai skor-skor targetan mungkin di 5 meter atau 10 meter dan itu bisa konsisten. Nah, ketika kita ingin menambah jarak dan mungkin di jarak mungkin di 15 meter atau 20 udah nggak nyampe lagi gitu. Betul, nah, mungkin itu barulah kita butuh upgrade gitu. Tapi kita sesuaikan dengan kondisi fisiknya. Nah, terus tadi sudah untuk penaikan LBS. Nah, untuk safety-nya Pak, untuk bagi kan kadang sering kejepret, itu tips untuk biar nggak kejepret itu gimana? Ini sudah pemula masuk teknik ini. Iya. Ya, gimana ya? Jadi kalau misalkan ini teknik yang kalau kita sudah narik ya, narik itu ini diputar. Jadi agak kalau jadi kalau biasanya kita narik, kita nggak hati-hati kan mesti kejepret. Dengan kejepret itu kadang lajunya aero kan mesti nggak terarah. Jadi kita tarik, ini diputar, nah baru. Ini yang saya dapat ilmu dari salah satu coach ya. Jadi memang untuk pemula itu harus ada pembimbingnya. Betul ya. Jadi kalau bisa pembimbing itu yang sudah pengalaman, mahir dan pernah ikut salah satu event. Oh, jadi bisa bisa menyesuaikan pengalamannya gitu. Betul ya. Gitu. Mungkin dari Pak Rio mungkin ya ada tips. Pengalaman saya pribadi itu sering kejepret sih. Kejepret itu kayaknya langganan ya. Makanya ada amgar di sana. Saya lupa ya karena itu berkaitan dengan teknik ya. Berkaitan dengan teknik. Ya teknik kita kokoh pun ketika fisik kita lemah, itu kadang masih bisa kejepret. Mungkin karena kita udah capek, ini lupa sikunya lupa muter gitu. Itu kalau kejepret. Makanya kita butuh ini amgar untuk mengatasi itu. Saya kayaknya sampai sekarang mungkin bukan kejebret ya, tapi ketika rilis itu masih ada kena di sini. Nah, tapi kalau nggak pakai amgar pun dia sekedar ini cuma ya mungkin mungkin tak posisi atau apa gitu. Kemudian apa yang membedakan Berbo dengan divisi yang lain? Jadi ada beberapa divisi yang di Panahan itu ada Berbo, ada standar bow, ada recap, ada kompon. Yang membedakan itu sebenarnya udah banyak sih. Yang beda itu cuma dengan kompon itu yang kontras itu. Karena bentuk busri memang beda itu. Kalau untuk Berbo dengan recap itu ya yang membedakan bukan Berbo itu nggak ada aksesoris, dia ada aksesoris juga kayak plunger, weight itu kan termasuk aksesoris itu. Cuman mungkin nggak sebanyak yang dipakai di busur recap.
cup. Karena di busur cup itu ada side-nya, ada apa? Sisir ya, apa sih namanya? Ada clicker, ada stabilizer gitu. Jadi itu sih yang membedakan. Kalau untuk teknik pada dasarnya hampir sama. Jadi perbedaannya tidak signifikan banget. Tidak signifikan. Di harga alat kali beda. Iya. Di harga alat. Betul. Oke, baik untuk ini kira-kira ada wejangan apa untuk para pemula, Pak? Para Gazimit ini. Ya. Wejangan. Kalau itu yang dituarin. Monggo wejangannya. Iya, yang ngasih wejangan. Jawabannya lama ini. Jadi gini, untuk pemula sebaiknya saya arahkan ke ikut klub yang pertama klub, kemudian yang klub itu yang mempunyai coach yang berpengalaman, kemudian safety dari, jadi kalau kita kalau sudah menguasai safety, keamanan untuk latihan, kalau di rumah terutama orang tua yang mengajarkan anaknya, jangan ini loh dek, ini bisa, ini gampang, jangan, nggak boleh itu, jangan asal memanah, itu bahaya. Banyak kejadian yang tidak memperhatikan safety, akhirnya ada yang korbannya, itu banyak itu. Bahaya. Jadi yang pertama itu safety yang perlu. Kemudian kalau pemilihan alat itu ya kayak tadi itu, mending nanya dulu ke orang yang lebih paham. Jangan karena dia punya uang terus beli yang macam-macam, itu sayang. Bazir. Sudah banyak contohnya. Sudah banyak contoh. Ya pokoknya kalau untuk pemilihan ya kita tanya di klub, karena di klub itu ya kayak Pak Tio yang bilang tadi, biasanya di beberapa klub itu sudah punya alat-alat yang standar pemula gitu. Jadi bisa dicoba dulu situ, bisa dicoba yang mana sih yang sesuai dengan kita, ukuran, baik itu ukuran panjang pendek busurnya atau berat beban busurnya gitu. Terus datang ke toko-toko tadi itu untuk nanya langsung, insya Allah dijawab kok, pasti dijawab. Betul ya. Pasti dijawab, pasti diarahkan ke yang sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Dan lebih safety juga Pak untuk meminimalisir cedera. Iya. Baik. Dan mohon maaf kita sudah di akhir sesi. Untuk pertanyaan yang tidak terjawab, kami mohon maaf karena waktu sudah habis. Ya. Baik, kita akhiri sesi ini. Koji kali ini. Sekian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Gazimit. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.